Ayo belajar, karena ilmu adalah investasi berharga untuk masa depan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Video book Mata Pelajaran Prakarya Bab 4 untuk kelas 9 di semester 2 dengan materi pengolahan bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan. Bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan. Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan yang memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk dapat dikonsumsi. Bahan pangan setengah jadi berasal dari bahan mentah yang telah diolah. Beberapa contoh bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada sosis. Sosis merupakan salah satu makanan olahan berbahan dasar daging. Selain itu, sosis juga dapat dibuat dari ikan dan ayam. Sosis yang ada di pasaran dapat dibedakan menjadi sosis yang dapat langsung dimakan dan sosis yang memerlukan pengolahan lebih lanjut seperti digoreng atau dibakar. Bentuk sosis pada umumnya bulat dan panjang. Yang kedua ada bakso. Siapa tidak kenal bakso? Pasti semua kenal. Bakso merupakan salah satu makanan olahan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Bakso dapat dibuat dari daging, ayam, udang, atau ikan. Bakso pada umumnya berbentuk bulat. Bakso dapat disantap setelah rebus atau digoreng. Selanjutnya ada dendeng. Dendeng merupakan salah satu makanan olahan yang cukup populer di Indonesia. Dendeng adalah lembaran daging yang dikeringkan dengan menambahkan campuran gula, garam, serta bumbu-bumbu lain. Dendeng yang sudah kering memiliki masa simpan yang lebih lama jika dibandingkan dengan daging segar. Selanjutnya ada kornet. Kornet adalah daging sapi giling yang diawetkan dalam air garam, kemudian dimasak dengan cara direbus. Daging yang digunakan biasanya daging yang mengandung serat memanjang seperti brisket atau paha atas. Yang kedua, sistem pengolahan bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan. Berikut teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada penggilingan. Penggilingan adalah proses menghaluskan bahan mentah menjadi bentuk adonan halus. Proses penggilingan daging dilakukan pada pembuatan sosis, bakso, nugget, dan kornet. Daging hewan yang akan digiling dicuci bersih kemudian dimasukkan ke dalam mesin griden. Selanjutnya ada pengasapan. Pengasapan adalah salah satu cara pengolahan bahan makanan, memberikan aroma atau proses pengawetan makanan, terutama daging ikan. Makanan diasapi dengan panas dan asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu atau bahan organik. Penggaraman. Metode penggaraman menggunakan kristal garam yang dicampurkan dengan ikan. Pada umumnya, ikan yang berukuran besar dibuang isi perutnya dan badannya dibelah menjadi dua. Dalam proses penggaraman, ikan ditempatkan dalam wadah yang kedap air. Ikan disusun rapi dalam wadah selapis demi selapis, dengan setiap lapisan ditaburi garam. Lapisan paling atas dan paling bawah wadah merupakan lapisan garam. Selanjutnya ada pengeringan. Metode pengeringan artinya mengurangi kadar air yang terkandung dalam bahan makanan untuk menghilangkan mikroorganisme penyebab pembusukan. Dengan demikian, bahan makanan akan memiliki waktu simpan yang lebih lama. Metode pengeringan biasa digunakan pada pembuatan ikan kering dan ikan asin. Teknik pengemasan bahan pangan setengah jadi hasil perikanan dan peternakan. Setelah produk makanan olahan selesai diproduksi, langkah selanjutnya adalah melakukan pengemasan. Kemasan produk makanan olahan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk melindungi produk makanan olahan agar tetap higienis. Kedua, mencegah dan mengurangi kerusakan pada produk makanan. Yang ketiga, memudahkan distributor produk makanan. Yang keempat, sebagai identitas produk. Produk makanan olahan setengah jadi memiliki kemasan yang diatur sedemikian rupa untuk tetap menjaga kualitas makanan. Tujuan pengemasan adalah agar makanan terlindungi dari kekeringan selama disimpan dalam freezer.
bahan pangan dari hasil samping perikanan dan peternakan. Pengertian dan jenis bahan pangan dari hasil samping perikanan dan peternakan. Berikut contoh hasil samping perikanan dan peternakan yang dapat diolah lebih lanjut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada kepala ikan. Kepala ikan merupakan salah satu bagian dari ikan yang jarang dimanfaatkan. Bagian kepala ikan memiliki kandungan mineral seperti kalsium. Kemudian yang kedua ada tulang ikan. Sama seperti kepala ikan, tulang ikan juga termasuk bagian dari ikan yang jarang dimanfaatkan. Tulang ikan juga memiliki kandungan mineral seperti kalsium. Selanjutnya ceker ayam. Ceker ayam merupakan bagian kaki pada ayam. Ceker ayam memiliki tekstur yang unik serta rasa yang gurih. Ceker ayam mengandung berbagai macam nutrisi seperti protein, kolagen, dan kartilago. Selanjutnya ada jeroan. Jeroan seperti usus, babat, paru, dan hati termasuk hasil samping dari perikanan dan peternakan. Jeroan memiliki protein yang cukup tinggi. Sistem pengolahan bahan pangan dari hasil samping perikanan dan peternakan. Berikut teknik pengolahan hasil samping perikanan dan peternakan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada menggoreng, menumis, merebus, dan menggiling. Teknik pengemasan bahan pangan dari hasil samping perikanan dan peternakan. Teknik pengemasan produk makanan salah satu tahap yang penting untuk diperhatikan. Pengemasan yang baik dapat menjaga kebersihan dan kualitas produk makanan. Selain itu, pengemasan juga dapat menjadikan identitas sebuah produk. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.